Hai, salam Bapak saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Saya senantiasa berharap dalam Tuhan Bapak Mama semua Bapak saudara dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelum itu, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan, kami aturkan dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini kami akan bersaat teduh bersama-sama dengan Tuhan, membaca, mendengarkan, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Mazmur pasal 3 ayat 1 hingga yang ke-9. Di bawah perikop nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepadamu, Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tertidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Salam Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diajak belajar dari pemazmur. Mazmur ini merupakan satu bentuk kegalauan hati pemazmur. Kenapa saya bilang kegalauan hati pemazmur? Karena di ayat pertama hingga ayat yang kedua merupakan salah satu bentuk penggambaran bagaimana situasi dan kondisi yang langsung diutarakan oleh pemazmur. Jadi di pembukaan pasal ini pemazmur langsung menggambarkan bagaimana kondisi ia dikepung atau ia merasa penyerangan yang begitu besar daripada musuh-musuhnya. Lalu ketika kita melihat di ayat 3, pemazmur masih mencoba menggambarkan kegalauan hatinya. Kegalauan hatinya yang disebabkan oleh perkataan para musuhnya atau para lawannya yang menyatakan bahwa bagi dia tidak ada pertolongan daripada Allah. Jadi menunjukkan satu kegalauan yang cukup besar dari pemazmur ketika para musuhnya menyatakan bahwa Allah tidak lagi akan memberikan pertolongan bagi dia. Lalu di ayatnya yang keempat, pemazmur masih mengingatkan kepada dirinya bahwa dia mempunyai Tuhan. Makanya di situ dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Dia menunjukkan bagaimana
di kegalauan hatinya atau kejujuran di awal pembacaan di ayat pertama, kedua, ketiga hingga ayatnya yang keempat, dia menunjukkan satu perbedaan di mana ketika dia melewati semuanya itu, ketika dia ada di dalam semua persoalan itu, dia tetap percaya, dia tetap mengingat bahwa ada Tuhan yang menjadi perisai, yang melindungi dia, yang merupakan sebuah kemuliaan yang dapat mengangkat kepalanya. Ini salah satu bentuk keyakinan dari pemazmur yang awalnya galau dengan keadaan, yang awalnya menggambarkan keadaan yang betul-betul dia dikepung, dihina, dicerca, dan dinyatakan bahwa tidak layak akan pertolongan Tuhan, tetapi dia menyatakan dirinya di hadapan Tuhan bahwa dia punya Tuhan, dia punya kekuatan daripada Tuhan. Dengan keyakinan itu, dia dapat membaringkan dirinya dan tertidur. Dan oleh kemurahan dan kemuliaan daripada Tuhan, dia dibangunkan oleh Tuhan. Nah, di ayat 6 ini merupakan satu puncak di mana pemazmur benar-benar mewujud nyatakan semua yang dikatakan di ayat 4 hingga ayat 5 sampai kepada ayat 6a, atau di bagian aku membaringkan diri lalu tertidur. Di ayat 6b, aku bangun sebab Tuhan menopang aku, satu perwujud nyataan dari keyakinan dia. Akhirnya Allah mewujud nyatakan bahwa ia dibangunkan dan ia tidak lagi takut dari segala sesuatu yang dihadapinya. Ada begitu banyak sampai dia menggambarkan puluhan ribu orang yang siap mengepung aku, tetapi dia menggambarkan bahwa dia tidak lagi takut. Dia yakin bahwa Tuhan akan menolong ia, dan Tuhan telah memukul rahang orang-orang musuh-musuhnya, gigi orang-orang fasik. Dan dari situ dia menyampaikan begitu besar kemuliaan Allah. Dari Tuhanlah yang mendatangkan pertolongan, dan Tuhanlah yang memberikan berkat bagi dia. Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, kegalauan pemazmur di waktu pagi hari tentang musuhnya adalah kegalauan setiap kita untuk menghadapi kehidupan yang baru di hari yang baru. Kenapa saya bilang kegalauan kita semua? Karena kita sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika ketong membawa ketong pun diri di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa segala sesuatu yang akan terjadi dalam ketong kehidupan ini, ketong punya Tuhan. Tidak ada satupun orang yang dapat menyatakan bahwa kita tidak layak atas pertolongan daripada Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat mengatakan bahwa kita tidak akan dikasihi lagi oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita harusnya dibangunkan oleh keadaan, dibangunkan oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan untuk melihat bahwa hari ini kita akan bekerja untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan lagi kita bekerja untuk kesenangan pribadi, untuk kesenangan manusia, tetapi kita mewujud nyatakan atas kemuliaan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk bisa memenuhi hari ini di hadapan Tuhan. Bapak, Mama, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya dan saya yakin bahwa setiap kita pasti punya musuh. Musuh-musuh itu adalah sebagai tanda penguat bagi ketempun diri untuk apa? Untuk memperkuat ketempun hubungan dengan Tuhan. Jadi dengan adanya musuh juga adalah bagian yang positif bagi ketong, supaya kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan begitu kita semakin melihat bahwa ini ada kemuliaan Tuhan di dalam ketemu hidup. Maka jadilah pemazmur yang betul-betul menyampaikan kegalauan hatinya tanpa mengesampingkan bahwa dia mempunyai kekuatan sendiri, tetapi kekuatan itu datang daripada Tuhan, dan ia harus terus memperkokoh ketumpung kekuatan di dalam Tuhan dengan terus membaca, merenungkan, berdoa hanya kepada Tuhan sajalah. Hadapilah hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur daripada Tuhan,
melihat bahwa segala sesuatu yang akan Tuhan percayakan, entah itu musuh, entah itu sakit penyakit, entah itu duka cita, entah itu apapun itu, kita senantiasa menaikkan syukur bagi Tuhan untuk mewujud nyatakan bahwa Tuhan selalu ada dan Tuhan adalah kekuatan yang hidup di dalam kotong pun diri dan perisai yang siap menolong ketong untuk melawan segala sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang Bapak Mama Saudara semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami Tuhan, kami haturkan dalam hadirat Bapa sebab Tuhan senantiasa baik. Kami bersyukur oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Kami masih diizinkan Tuhan untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan di dalam Tuhan. Biarlah kami tetap menjadi pemazmur-pemazmur yang tetap mengagungkan nama Tuhan di dalam kesesakan, di dalam kegelauan hati kami Tuhan. Bapa dalam surga, kami mendoakan kehidupan rumah tangga, anak, istri, suami, pekerjaan, pelayanan, usaha kami, pendidikan anak-anak kami, pertumbuhan anak kami, sekolah anak-anak kami, kuliah anak-anak kami, skripsi, disertasi, tesis kami Tuhan, duka cita, sakit, penyakit kami yang sedang dirawat di rumah sakit, kami yang sedang dirawat di rumah-rumah, kami yang dalam permohonan atas berbagai permasalahan rumah tangga yang tidak dapat kami sampaikan, kami yang dalam sukacita dan syukur kami memohon di dalam Tuhan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mendoakan selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Apapun yang kami kerjakanlah, biarlah dalam Tuhan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama semua, selamat menjadi berkat.